Pada amoral yang terkasih, aku baru saja menerima suratmu tentang musibah yang melanda umat manusia di negerimu. Kau tanya aku, bagaimana mengatasi akibat dari itu semua? Umumnya manusia menyalahkan Tuhan, padahal menurutmu ini bencana, Alam bergeser dari takdir yang baru dalam kurun ruang dan waktu. Kalau boleh ku jawab, bisa saja itu. Kalau menurut keyakinanmu begitu. Tapi bolehkah aku bertanya satu hal saja? Manakah yang lebih dulu ada? Tuhan atau alam? Kau tak pernah menjawab dalam surat-suratmu tentang pertanyaanku itu. Malah kau bertanya tentang fenomena alam yang logis atau tidak. Itu akal dalam takdir kita sebagai makhluk Tuhan. Selalu kau bertanya tentang alam dan Tuhan. Tak pernah aku menerima jawaban dari apa yang sudah kujawab untukmu. Mengapa? Adakah kebimbangan untukmu tentang asas ilahiyah, tentang zat yang tak seumpama apapun itu? Adakah ketakutan dalam pertanyaanmu sendiri? Lalu untuk apa kau tanya tentang ini? Selalu padaku. Adakah kau tengah menguji aku? Kalau boleh kujelaskan, aku tak pernah meragukan apapun dan bertanya apapun tentang Tuhan. Karena hal itu bukan soal yang harus diperdebatkan, bukan hal yang harus menghambat kreativitas dan daya hidup kita sebagai makhluk hidup. Menurutku, perlu kuulang lagi jawabanku. Tuhan bagiku adalah teman kreatif dialogis, tunggal meruang di kosmos jiwa, menyejukkan, mencintai, mengasihi hidup kita awal hingga akhir hayat. Tak secercah pun kubiarkan cahaya gelap mengganggu terangnya pelita yang selalu pemberi harapan. Meski kadang aku bimbang saat-saat bereaksi pada aksi realitas hidup menghisapku detik per detik. Kadang keserakahan menggodaku untuk meraih jalan menuju terang dengan jalan konflik, korup, dan chaos. Kau tahu apa yang kulakukan? Aku menulis prosa, puisi, cerpen, drama, roman, esai, dan artikel-artikel, sekedar menghindari birahi yang bakal membawa luka-luka di dalam jiwaku. My dear Almoral, aku tahu kau penuh dengan rencana. Itu ihwal dari inti kebaikan kalau memang kau ingin sekali berubah menuju kebaikan yang kau maksud di surat-suratmu yang lalu padaku. Bagaimana membangun upaya-upaya itu? Lalu pernah kubilang padamu, jadilah inti sejati akal sehatmu, karena di sana awal dari cerita realitas yang akan kau jalani kelak. Kau bertanya lagi dengan panjang lebar. Antara lain, mengapa makhluk hidup harus berinteraksi dengan alam dan lingkungannya? Mengapa tidak alam yang berinteraksi dengan makhluk hidup dan kehidupannya? Pertanyaanmu kadang agak bodoh, memang kadang-kadang, tapi kujawab juga kan? Ya, itulah kewajaran saling berinteraksi fadilah ilahiyah. Sejak saat itu, sejak pertanyaanmu yang terakhir kujawab seperti itu, kau tak lagi bersurat padaku. Bahkan seperti hilang dalam gaib semesta. Amoral yang terkasih, hilang bersama waktu. Di manakah kamu? Kalau kau kebetulan menyaksikan pertunjukan ini, aku sebetulnya sudah mati. Ya, aku sudah mati karena aku kehilangan teman sejawat yang selama ini memberi aku kehidupan lewat kata dan pertanyaanmu yang kadang menggelitiku untuk memberi jawaban. Karena dengan cara itu aku mendapat hikmah dari kata dan karyamu. Di dalam kematianku kini, aku banyak melihat kebenaran hakikat tentang pengkhianatan sebagai bekal kekekalan jika kita dapat mengalahkannya atau membunuhnya dengan pisau terhunus, meski korban harus jatuh. Barangkali itu yang disebut dengan cinta terhadap sesama.
Ya, membunuh pengkhianatan. Kini aku dengan leluasa bisa melihat kebohonganmu dari alam kematianku. Aku bisa melihat bagaimana kau bermain dengan malaikat hitam, melakukan pembantaian terhadap talenta-talenta yang kau miliki lewat sejuta alibi tentang kebaikan, aklamasi, padahal kau membuat ruang-ruang berkelas, memenjarakan orang-orang yang kau sebut terkasih di dalam etalase-etalase berlogos yang berlabel besar popularitas. Lalu kau pandagi mereka dari singgasanamu yang berada di sudut-sudut tersembunyi, sambil menikmati vodka, menghisap jempol kakimu sendiri, memilih waktu saat kau butuhkan sebagai budak kapital di atas sistem paguyuban. Lalu kau bergoyang di atas dolar-dolarmu sambil menghitung profit di ekstase akses-akses promo, aksi dalam sistem, dan penjualan format eksistensi kreatif, mengatasnamakan kebudayaan, pemberdayaan, penyelarasan dogma-dogma sosiologis, antropologis, psikologis, plagiasis, narsisus, narasi, hipokrisi, akal bulus yang dicangkokkan dengan ramuan kepedihan kaum tertindas akibat politik akut dengan tampilan ikon-ikon moralitas, semu karya kreatif seolah-olah kau di garda depan. Celaka betul, sebuah akrobat dari pesulap babi menjadi burung merpati sebagai simbol cinta yang serakah. Cinta kau tiupkan lewat penalaran aktivitas akting yang kau masalkan, menghipnotis kesadaran, meruang menuju perbudakan. Ketika cinta saja ternyata tidak cukup manipulatif, simbolik dari akal hitammu dalam rangka menggalang humanisasi menjadi dehumanisasi menuju sistem robotik yang gigantik, kau akronimkan menjadi paguyuban misalnya. Itulah psikologi awal dari permasalahan perbudakan kreatif.